Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif. Di Universitas Semarang, sejumlah organisasi mahasiswa mengikuti workshop Agent Perubahan yang dibekali pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan hingga cara mengkampanyekan pencegahan melalui media sosial. Kegiatan workshop agen perubahan kekerasan ini diikuti oleh perwakilan organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Semarang. Workshop ini merupakan angkatan ketiga yang digelar secara terbatas dengan hanya 10 peserta dari berbagai orma dan UKM. Para peserta dibekali pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan serta dilatih untuk berpikir kritis dalam menyusun kampanye sosial sebagai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Ketua Panitia Helen Intania Suraida SHMH berharap para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengenali potensi kekerasan sekaligus menyebarkan edukasi melalui berbagai platform media sosial. Kampanye tersebut nantinya dapat dikemas dalam berbagai bentuk seperti poster, video, maupun narasi yang disebarkan melalui TikTok, Instagram, hingga Facebook. Ini adalah kegiatan yang angkatan ketiga, jadi di angkatan yang pertama dan kedua sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Ini angkatan yang ketiga dengan peserta 10 terbatas ya, 10 untuk orma atau UKM. Mereka akan dilatih mengenai bentuk-bentuk kekerasan, kemudian bagaimana berpikir kritis untuk membuat iklan sosial yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan kekerasan di lingkup Universitas Semarang. Ya, harapannya mereka akan semakin paham betul bagaimana melakukan pencegahan kekerasan. Mereka sebagai mahasiswa yang memiliki critical thinking yang cukup kuat dan akses yang cukup luas, itu mereka bisa mengenali apa itu kekerasan-kekerasan, kemudian bisa mengkampanyekan dalam bentuk media sosial, bisa dalam bentuk poster, video, atau narasi apapun yang bisa digunakan di dalam media sosial, bisa melalui TikTok, Facebook, atau Instagram. Sementara itu, para peserta mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari kegiatan ini, terutama dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekitar. Dengan adanya workshop ini, para peserta dapat lebih memahami batasan tindakan yang termasuk kekerasan, sekaligus pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman. Jadi di situ banyak materi tentang kekerasan, jadi apa saja kekerasan yang ada di lingkungan sekitar kita. Betul, dari workshop ini kita bisa tahu mana yang termasuk kekerasan, mana yang harus kita lindungi. Kita harus menciptakan lingkungan aman di lingkungan Universitas Semarang. Kesan-kesannya sangat seru, kita dapat ilmu banyak juga, dan kita bisa menerapkan kepada seluruh teman-teman kita dan menjelaskan agar teman-teman kita juga mengerti apa itu kekerasan. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi lingkungan sekitar tentang pencegahan kekerasan, khususnya di lingkungan kampus Universitas Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang menggelar rangkaian kegiatan kreatif dalam FE Flash Fest 2026. Selain workshop komunikasi digital, kegiatan ini juga menjadi ajang kompetisi video bagi pelajar SMA dan SMK sekota Semarang dalam rangka memeriahkan Disnatalis ke-39 USM. Kegiatan FE Flash Fest 2026 berlangsung meriah di Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara ini secara resmi dibuka oleh jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi USM bersama Ketua Pelaksana Kegiatan. Untuk memperkuat materi pembekalan, panitia menghadirkan pakar komunikasi digital yang memberikan materi seputar strategi produksi konten di era media sosial. Selain sesi workshop, kegiatan ini juga menghadirkan lomba pembuatan video yang diikuti oleh pelajar tingkat SMA dan SMK dari Kota Semarang. Ketua Pelaksana Dr. Andi Tri Andrianto SEMM menilai ajang ini menjadi sarana penting untuk menjawab tantangan komunikasi di era digital yang terus berkembang.
Acara hari ini adalah acara Kampus Experience Challenge yang dimana kami mengadakan kegiatan seperti FP Flash Fest tahun 2026, yaitu adalah pembuatan workshop dan pembuatan lomba video kreatif, di mana adalah pesertanya siswa SMA SMK Sekota Semarang. Harapannya adalah teman-teman generasi Z atau generasi yang sekarang ini bisa membuat konten video yang kreatif, yang inovatif, dan sekaligus memiliki tanggung jawab sosial untuk masyarakat umum khususnya. Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menekankan bahwa tantangan utama dalam dunia konten bukan hanya soal teknis, tetapi juga kesiapan mental. Dan antusiasme peserta terlihat cukup tinggi tidak hanya dari pelajar, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat umum yang turut hadir menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut. Saya di sini mengikuti pembekalan atau acara USM Lomba Kampus Experience. Lomba ini kurang lebih tentang promosi dan pembekalan tentang konten kreator. Nah, saya di sini mengambil tema Explore Kampus, spesifiknya mengambil ke Fakultas Ekonomi sekaligus promosi. Tujuan saya di sini ya sebagai menambah jam terbang saya, juga experience, banyak banget experience di sini. Saya nggak berharap buat menang, tapi kalau bisa juara 1. Melihat tingginya partisipasi peserta, kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai program tahunan untuk mendukung pengembangan kreativitas generasi muda di bidang digital. Penyesuaian harga BBM non-subsidi memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kenaikan harga energi ini dinilai berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai mekanisme pasar yang berlaku. Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis lalu, Bahlil menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi tidak mengalami perubahan. Menurutnya, penetapan harga BBM non-subsidi telah melalui perhitungan yang matang dan dilakukan secara bijak oleh Pertamina dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Bahlil juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap daya beli. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat di tengah dinamika harga energi. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh energi dengan harga yang terjangkau. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar bedah buku bertajuk Mutiara Manikam Profesor Ahmad Sodiqi. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus upaya mendokumentasikan warisan pemikiran salah satu tokoh hukum agraria Indonesia agar tetap relevan dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar bedah buku bertajuk Mutiara Manikam Profesor Ahmad Sodiqi. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, mahasiswa, serta para pemerhati hukum untuk mengulas perjalanan intelektual dan kontribusi Profesor Ahmad Sodiqi dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia. Menurut Fakultas Hukum UB, kegiatan ini penting dilakukan untuk mendokumentasikan gagasan, pemikiran, serta pengalaman panjang Profesor Ahmad Sodiqi yang selama puluhan tahun mengabdikan diri sebagai akademisi maupun praktisi hukum. Kami Fakultas Hukum merasa ini sangat penting untuk membuat monumental pemikiran-pemikiran beliau dari perspektif para kolega, dosen, para mahasiswanya dulu,
sehingga ini menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan hukum agraria tidak hilang, harus dikodifikasikan dalam sebuah buku, dan ini nanti bisa disampaikan juga kepada para mahasiswa-mahasiswa hukum agraria pada khususnya, dan para mahasiswa Fakultas Hukum UB serta masyarakat nasional dan internasional. Melalui forum ini, berbagai pemikiran Profesor Ahmad Sodiqi kembali dikaji untuk menjawab beragam persoalan agraria yang masih terjadi hingga saat ini. Pemikirannya dinilai tetap relevan, terutama dalam memahami hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dalam sesi pemaparannya, Profesor Ahmad Sodiqi menjelaskan bahwa cita-cita keadilan agraria masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil, praktik korupsi, hingga lemahnya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak. Satu adalah dari sisi perundang-undangan itu masih belum banyak berpihak kepada mereka yang kurang beruntung, yakni rakyat Indonesia yang sebagian besar dari kehidupan dari pertanian. Yang kedua dari sisi manajemen sumber daya orang yang menggerogoti proses-proses perundang-undangan, yakni adalah korupsi. Itu banyak sekali. Yang ketiga adalah masalah pelaksanaan yang belum menunjukkan koordinasi yang sinkron satu sama lain. Selain menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan agraria, Profesor Ahmad Sodiqi menegaskan perlunya pembenahan regulasi dan tata kelola sumber daya agraria agar lebih berpihak kepada masyarakat. Pandangan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai akademisi yang hadir. Mereka menilai pemikiran Profesor Ahmad Sodiqi tidak hanya mampu menjelaskan akar persoalan konflik agraria, tetapi juga memberikan arah penyelesaian yang berpijak pada nilai-nilai dasar hukum agraria nasional. Saya pikir relevan ya. Pemikiran Prof. Sodiqi itu bisa dipakai untuk memahami kenapa konflik itu terjadi. Kalau tahu penyebab konflik itu, berarti kan tahu cara menyelesaikan konfliknya. Nah, yang ditaruhkan Prof. Sodiqi kan penyelesaiannya itu kembali ke akar, kembali ke dasar, yaitu UPA begitu. Selain kontribusi intelektualnya, Profesor Ahmad Sodiqi juga dikenang sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi sikap. Keteladanan tersebut dinilai menjadi warisan penting yang perlu diteruskan oleh generasi akademisi berikutnya. Ada 3 hal yang beliau wariskan di dalam sikap moral dari para pengajar, khususnya di Universitas Brawijaya dan khususnya di Fakultas Hukum. 1, beliau menekankan adanya kejujuran. Pada saat beliau bersama kami waktu pulang dari Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, kurang lebih 6 tahun yang lalu, beliau berpesan begini, kalaupun mau cari uang di MK itu sangat mudah, tetapi itu korupsi, saya tidak mau. Jadi kejujuran itu yang beliau tekankan kepada kami. Itu sikap pertama. Yang kedua, beliau menekankan kepada konsistensi sikap. Jadi kalau sesuatu itu salah, katakan salah. Kalau sesuatu itu benar, katakan itu benar. Jadi dengan demikian, seorang akademisi memiliki selain sifat kejujuran adalah sifat konsisten dalam bersikap, tidak ambivalen atau ambigu atau bahasa Jawanya mencela-menceli. Itu yang ketiga, beliau melakukan pendekatan dengan 2 ranah. Rangkah ilmu duniawiyah sekaligus dipadukan dengan ilmu agama. Nah, dengan perpaduan itu maka keduanya akan mengarahkan manusia pada fastabihul khairat, sesuatu yang menuju kepada kebaikan dunia. Melalui kegiatan bedah buku ini, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berharap pemikiran dan keteladanan Profesor Ahmad Sodiqi dapat terus memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria, sekaligus menjadi bekal bagi generasi muda dalam membangun Indonesia yang lebih berkeadilan. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran melalui International Office menggelar kuliah umum hybrid bertema Community Information, Media and Digital Literacy. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dari University of Maryland dan Universitas Padjadjaran untuk memperluas wawasan mahasiswa
terkait literasi informasi, media, dan digital. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran melalui International Office sukses menggelar kuliah umum bertajuk Community Information Media and Digital Literacy. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 9 Juni dan digelar secara hybrid ini menghadirkan dua narasumber, yakni Profesor Mega Subramaniam dari University of Maryland serta Profesor Agus Rusmana dari Universitas Pajajaran. Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Vkom Unpad, Dr. Saleha Rodiah menyebut, hadirnya kuliah umum ini ditujukan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa agar tidak terpaku pada materi yang diberikan oleh dosen saja. Di sini kami ingin mahasiswa tidak hanya misalnya mendapatkan materi itu terbatas dari dosen pengampunya. Jadi kita mahasiswa semakin mengglobal. Di sini ada masukan-masukan, ada pencerahan-pencerahan dari narasumber yang dari asing ya. Kemudian juga ada Profesor Agus yang dia memang tidak mengampu mata kuliah literasi informasi, tapi beliau mempunyai kepakaran di bidang literasi digital. Gitu. Jadi di sini kami mengharapkan mahasiswa ada memperoleh pencerahan sisi lain ya tentang literasi informasi media dan digital untuk komunitas. Ya. Kenapa pilih dua materi tersebut? Jadi satu dari sisi Prof Mega ya yang banyak mengulas misalnya bagaimana kita mengelola informasi, kemudian dari sisi Prof Agus tadi bagaimana kita aware kalau informasi itu jangan dulu misalnya disebar, tapi kita juga harus tahu apakah informasi itu sudah bebas dari hoax, kemudian relevan, seperti itu. Dengan terselenggaranya kuliah umum ini, Dr. Saleha berharap mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang utuh terkait literasi informasi, media, dan digital. Tidak sebatas dalam konteks perpustakaan saja, melainkan juga dalam lingkup yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan untuk WSM TV. Pemirsa, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Dr. Arif Satria menegaskan jika kekuatan inovasi akan menjadi penopang ekonomi Indonesia di masa depan. Ia pun berharap 5 kolaborasi riset yang telah terjalin semakin meningkat. Simak informasinya berikut ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui program BRIN Goes to Campus hadir di Universitas Hasanuddin pada Senin siang 8 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Arsyad Rashid Lecture Theater menghadirkan Kepala BRIN, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, yang berbagi wawasan mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi di kalangan mahasiswa. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSI mengapresiasi kunjungan BRIN ke Kampus Merah sebagai langkah memperkuat kolaborasi dan membuka peluang baru bagi pengembangan riset di Universitas Hasanuddin. Ia berharap pembentukan kerjasama riset dan inovasi serta pembentukan Brionik yang akan menjadi pusat kolaborasi riset. Kehadiran Profesor Arif Satria di Unhas pun disambut antusias Sivitas Akademika dari Universitas Hasanuddin. Profesor Arif pun menegaskan jika mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghasilkan gagasan dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Menurutnya, riset tidak lagi menjadi ruang eksklusif bagi para peneliti, melainkan harus menjadi budaya akademik yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kampus. Profesor Arif juga menekankan pentingnya hilirisasi hasil penelitian agar temuan-temuan akademik tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat luas. Kuliah umum itu menjadi ajang diskusi terbuka mengenai berbagai tantangan dan peluang riset di Indonesia, termasuk penguatan sumber daya manusia unggul, pemanfaatan teknologi, serta penciptaan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan dampak sosial. Intinya kolaborasi BRIN dengan Unhas itu harus kita perkuat, perguruan tinggi harus sama-sama dengan BRIN untuk bisa memperkuat inovasi kita, karena kekuatan inovasi ini akan menjadi kekuatan ekonomi kita ke depan. Kedepannya kolaborasi antara BRIN dengan perguruan tinggi itu akan seperti apa Pak? Karena kita punya pusat kolaborasi riset dan Unhas sudah sangat bagus karena punya 5 kolaborasi riset, nilainya sampai 24 miliar. Itu saya kira sebuah perguruan tinggi yang sangat capaian sangat bagus sekali. Nah, kita berharap ke depan harus kita naikkan lagi.
ya jumlahnya, dari sisi kualitasnya, dan banyak isu-isu yang harus diselesaikan berkaitan dengan riset-riset terbaru. Harapannya kepada para peneliti yang mengikuti undang-undang umum hari ini itu seperti apa? Para riset kita harapkan banyak berdialog dengan user, dialog dengan industri, dialog dengan masyarakat untuk mendapatkan tema-tema riset yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi solusi. Oke, boleh berdampingan dengan Prof JJ sedikit, Prof? Alhamdulillah hari ini saya merasa bangga, berbahagia dan juga tentu bersyukur karena Bapak Kepala BRIN yang keren ini telah membersamai UNHAS dengan begitu banyak ide-ide dan begitu banyak rencana ke depan. Kuncinya adalah optimis untuk Indonesia maju dari hasil riset anak bangsa. Kuliah umum yang dimoderatori Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unhas, Profesor Suhman Hamzah ST MT PhD Engineering HSE CERT, juga membahas berbagai tantangan dan peluang riset di Indonesia, termasuk penguatan sumber daya manusia unggul, pemanfaatan teknologi, serta penciptaan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan dampak sosial. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, peningkatan harga pupuk dan upah pekerja hingga naik turunnya harga komoditas pertanian membuat banyak pemilik lahan di Amerika Serikat kesulitan menghidupkan usaha agrikultur mereka, apakah berternak atau bercocok tanam. Banyak yang akhirnya beralih ke agrowisata yang banyak diminati sejak pandemi COVID-19. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah peternakan sapi dan kambing di daerah pedesaan negara bagian Wisconsin kini memiliki fungsi ganda. Sebuah mobil karavan di area peternakan menjadi tempat menginap bagi pengunjung lewat layanan sewa kamar online Airbnb. We focus on agritourism through the use of Airstream and HipCamp on Airbnb. And we raise livestock and do farm dinners and are really focused on bringing people out and having them a connection to agriculture. Desa tempat peternakan ini berada hanya sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Milwaukee dan 2,5 jam dari Chicago. I was like, if we get, 5 bookings a month, like it justifies, heating the space and all of that. And it definitely took off and a lot in the Chicago market. A lot of people looking for open space and a little bit of quiet. So it really took off. Permintaan akan agrowisata meningkat sejak pandemi COVID saat warga kota-kota besar mencari kegiatan di udara terbuka. Chicago shut down, Madison shut down, and it was like, where can we go that's, open space? And so we saw a huge jump in it during 2020 for sure. Di North Carolina, seorang peternak yang tadinya menjual daging ternaknya ke restoran setempat, akhirnya juga memperluas usahanya ke agrowisata, juga akibat pandemi. We diversified into agritourism with the onset of COVID, and with the closure of restaurants, we had no market. So we diversified into primitive camping, allowing people to come in their cars and their tents and their RVs and their trailers to camp by our river or up in our hills. We provided a little fireplace for them, a campfire pit, and it just turned into a wonderful enterprise for us to help sustain the farm. Pengamat memperkirakan industri agrowisata di Amerika bernilai total $4,5 miliar. Really, this is a consumer movement that's an outgrowth of the local food movement or the good food movement, that consumers are looking for more authentic experiences for the most part. Menurut konsultan data AirDNA, jumlah penginapan di peternakan meningkat 77% dalam 5 tahun. Memanfaatkan tak hanya Airbnb, tapi juga layanan sejenis seperti HipCamp dan Harvest Hosts. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, pemasukan rata-rata peternak dan juga petani berkurang sekitar 23% dibandingkan angka 2022 yang merupakan penurunan sangat signifikan. Dan karena itu sebagian pemilik lahan lalu beralih ke agrowisata untuk ikut menghidupi peternakan mereka atau bahkan menjadi alternatif pemasukan utama. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.